Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negrisa Sumina. Saya dari kelas B3 PGSD 2018 dengan NIM 18060332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Workshop Instrumen Evaluasi Pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Medita Ayu Wulandari dengan tugas rancangan SK, KD, indikator soal, kisi-kisi soal, dan pedoman penskoran. Nah, di sini saya membuat soal dari 4 mata pelajaran. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya, saya mengambil 1 dari setiap mata pelajaran, dan untuk materinya saya mengambil dari KD tersebut. Nah, untuk indikator soalnya saya mengambil dari C1 sampai C6 yang berkaitan dengan kompetisi dasarnya. Dan untuk bentuk soalnya yang pertama PG, isian singkat, benar salah, melengkapi, menjodohkan, dan esai. Nah, untuk tingkat kesukarannya yaitu yang pertama PG itu tingkat kesukarannya dalam kategori mudah, kemudian isian singkat dalam kategori sedang, dan yang ketiga benar salah dalam kategori mudah, dan yang keempat untuk soal melengkapi dalam kategori sedang, dan untuk soal menjodohkan dalam kategori mudah, dan untuk soal esai dalam kategori sukar. Nah, untuk nomor soalnya saya menempatkan 4 mata pelajaran itu memiliki 1 soal dalam setiap kategori bentuk soalnya. Nah, untuk PKN, misalkan PKN ya, PG-nya itu nomor 1, isian singkatnya nomor 5, dan benar salahnya nomor 9. Untuk soal melengkapi nomor 13, dan untuk soal menjodohkan nomor 17. Kemudian untuk esai nomor 21. Nah, untuk PG di Bahasa Indonesia. Nah, saya kelanjutan dari PKN gitu ya. Nah, untuk PG itu PG-nya untuk soal PG di Bahasa Indonesia saya menempatkannya itu di nomor 2, isian singkat nomor 6, benar atau salah nomor 10, melengkapi nomor 14, menjodohkan nomor 18, esai nomor 22. Nah, untuk matematika PG-nya itu nomor 3 dan isian singkatnya nomor 7. Benar salahnya nomor 11. Kemudian untuk soal melengkapinya nomor 15 dan soal menjodohkan nomor 19, kemudian soal esainya nomor 23. Untuk SBDP. Nah, untuk PG-nya saya menempatkan di nomor 4. Isian singkatnya saya menempatkan di nomor 8, benar salahnya di nomor 12. Kemudian soal melengkapinya di nomor 16 dan soal menjodohkannya di nomor 20. Kemudian untuk soal esainya di nomor 24 dan nomor 25. Nah, untuk nomor skorsnya. Nah, skorsnya untuk kategori PG saya memberikan nilai skorsnya itu 1. Nah, untuk isian singkat saya memberikan 3, dan untuk benar saya salah memberikan 2. Nah, untuk soal melengkapi saya memberikan 3, kemudian untuk soal menjodohkan saya memberikan 2, dan untuk soal esai saya memberikan 4. Untuk pedoman skorsnya ya, untuk PKN misalkannya seperti ini. Untuk mata pelajaran PKN sama dengan jumlah skor dikali 100 dibagi skor maksimal. Jadi hasil yang didapat, misalkan jika soalnya betul semua, PKN itu 15, untuk jumlah skornya 15 dikali 100 dibagi skor maksimalnya yaitu 15. Jadi hasil yang didapat itu 100%. Nah, untuk PKN Bahasa Indonesia dan Matematika itu sama ya. Yang berbeda di sini yaitu untuk soal SBDP, karena SBDP saya memberikan soal, esainya itu 2 soal. Nah, untuk SBDP
eh, jumlah skornya yaitu 19 dikali 100 dibagi skor maksimalnya itu 19. Jadi hasil yang didapat juga sama 100 gitu ya. Nah, untuk soalnya saya memakai soal yang menggunakan bagan di dalam Word gitu ya. Nah, untuk soalnya kan tadi pedoman pembuatan rancangan soalnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk menata soalnya di dalam lembar soal, saya menempatkan nomor 1 itu PKN, PG. Nah, misalkan begini soalnya, menghormati teman yang berasal dari daerah yang berbeda adalah perilaku menjaga A. Kesatuan, B. Persatuan, C. Kesatuan. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu B. Persatuan. Untuk pegangan guru, saya memberikan kunci jawaban di bawahnya. Jadi kalau untuk siswa sendiri ya nantinya dikosongkan saja. Kemudian untuk soal isian singkat itu bagian B, isian singkat. Misalnya begini untuk soal mata pelajaran PKN. Keragaman suku bangsa membuktikan bahwa negara Indonesia bangsa yang titik. Kunci jawabannya yaitu beragam. Nah, untuk soal benar salah, saya memberikan soal yang mudah gitu ya. Sedang. Menolong sesama adalah perbuatan terpuji, salah atau benar. Untuk kunci jawabannya yaitu benar. Nah, untuk soal melengkapi itu bagian D. Misalkan untuk mata pelajaran PKN, tulislah 3 contoh kerja bakti yang dikerjakan di masyarakat. Yang pertama, membersihkan selokan. Nah, untuk yang titik-titik selanjutnya itu diisi oleh siswa. Kemudian saya memberikan kunci jawaban juga. Ini nomor 2-nya yaitu membuang sampah. Yang ketiga, membersihkan kantor RW. Nah, untuk soal menjodohkan. Nah, menjodohkan itu nomor soalnya alat membedakan. Untuk soal menjodohkan, yang pertama untuk mata pelajaran PKN, membedakan cara beribadah umat Islam di lingkungan sekitar, yaitu ada pilihannya itu Islam, Kristen, Hindu. Nah, untuk pilihan yang tempat beribadahnya itu di mana? Ke gereja tiap hari Minggu sembahyang, sholat 5 waktu. Nah, untuk beribadah umat Islam itu yaitu sholat 5 waktu. Nah, untuk soal esai, di sini untuk PKN tulislah 3 contoh menjaga persatuan. Kunci jawabannya saya memberikan juga, yaitu yang pertama suka menolong tetangga, menghormati perbedaan, dan bergotong royong. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, bahkan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.